Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi saudara. Saatnya kami memperbarui informasi Anda bersama saya Indri Nopianti di Breaking News. Corona benar-benar membuat ekonomi Indonesia berada di ujung bahaya. Segala sektor bisnis, ekspor maupun impor dipastikan terpukul. Suka tidak suka, kuartal 1 ekonomi Indonesia berada di ujung tanduk. Karena pada faktanya, jika ekonomi Tiongkok kenapa-kenapa, maka ekonomi Indonesia akan terkena dampaknya. Kita ini melakukan ekspor banyak sekali ragam macamnya ke Tiongkok, dan Tiongkok juga merupakan salah satu pasar ekspor terbesar untuk Indonesia. Pertama, kita lihat neraca dagang non-migas sangat besar setahun pertumbuhannya, baik ekspor maupun impor. Di ekspor tahun 2017, 21,3 miliar dolar Amerika Serikat ekspor ke Tiongkok, sementara impornya memang lebih besar dibandingkan ekspor yang kita kirim ke Tiongkok. Jika di 2018, ekspor kita itu totalnya 24,4 miliar dolar Amerika Serikat, sementara 2019 25,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kita mengimpor produk-produk dari Tiongkok banyak sekali, apapun made in Tiongkok termasuk bawang putih. Bawang putih kita bergantung dari negeri tirai bambu tersebut. Jadi, jika pasokannya kurang di pasar, maka harga bawang putih pun akan naik, kemudian ujung-ujungnya inflasi. Jika hitung secara makro pertumbuhan ekonomi, tentu akan ikut terkoreksi. Sementara defisit transaksi berjalan selama ini menjadi penyakit untuk kondisi makro di Indonesia. Hubungan Indonesia dalam perdagangan Indonesia-Tiongkok sangat dekat. Jika negeri tirai bambu tersebut tidak juga pulih akibat virus corona yang jahat ini, maka pertumbuhan ekonomi kita akan ikut terkoreksi. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ini merupakan data defisit transaksi berjalan Indonesia terhadap PDB. Di kuartal 1, 2,46% transaksi berjalan kita terhadap PDB. Di kuartal 2, 2,95%, kuartal 3, 2,6%, dan kuartal 4, 2,88% transaksi berjalan kita terhadap PDB. Jadi, secara total full year, defisit transaksi berjalan tercatat 2,72% atau totalnya 30,4 miliar dolar Amerika Serikat. Memang, kondisi di 2019 ini sudah lebih baik dibandingkan tahun 2018. Defisit transaksi ekonomi Tiongkok pada kuartal 1 juga diperkirakan mengalami penurunan. Beberapa lembaga menyatakan ekonomi Tiongkok di kuartal 1 bahkan tidak mencapai 4%. Jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun 1% saja, maka ekonomi Indonesia akan jatuh 0,2% minimal. Untuk proyeksi makroekonomi kuartal 1 2020, ada dua ekonom yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tersaksi untuk Bima Yudhistira, peneliti ekonom Indef, dengan kenaikan defisit 2,7%, sementara Joshua Pardede pada kuartal 1 cukup optimis, yaitu 5% pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dengan kenaikan defisit 2,7%, 2,9%. Masalah kondisi ekonomi saat ini mungkin tidak bisa dihindarkan lagi. Virus corona datang, ini sesuatu musibah yang tidak terprediksi. Sementara jika kita lihat, kita bergantung pada daya beli masyarakat yang belum membaik. Manufakturnya juga loyo. Industri mau mengandalkan apa? Satu-satunya cara adalah kita andalkan pemerintah untuk menggelontorkan anggaran bantuan sosial. Mana memang anggaran yang kita miliki selalu tumbuh selalu besar, tetapi tidak cukup besar yang seharusnya disalurkan secara efektif. Ini urgent, harus dilakukan, karena yang perlu kita ketahui bahwa sekarang ini, jika kita ingin mengandalkan sosial kondisi ekonomi sekarang, tidak menentukan, tidak mendukung untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan hari Selasa kemarin sudah disebutkan Plato Jerome Powell yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan terganggu oleh virus corona. Ini biasanya akan disambut oleh pasar. Maka tidak heran jika pasar finansial Indonesia yang beberapa waktu belakang terus terkoreksi. Baik pemirsa, itulah yang dapat kami sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.